Ya, selamat malam. Perkenalkan saya Hendra Sepana, NIM 210211060025. Saat ini saya akan memulaikan presentasi untuk modul 2, memulaikan live demonstrasi untuk kelompok kami, kelompok 5 dalam kelas E, kelas praktikum keamanan cyber. Nah, di sini saya akan memulai dengan seperti yang ada di modul di sini. Yang pertama yaitu identify running process. Di sini kita diminta untuk mendownload sys internal suite. Di sini saya sudah download dan sudah saya ekstrak. Ada di ada di sini sudah saya ekstrak. Nah, ini adalah isi dari folder sys internal suite. Nah, langsung saja kita akan memulaikan dengan test yang ada. Pertama di sini kita diminta untuk membuka PCP view yang ada di dalam sys internal ini. PCP view. Nah, ini dia. Nah, di sini disebutkan bahwa accept the process explorer license agreement. Nah, karena saya sudah membukanya terlebih dahulu, maka sudah saya centang atau sudah saya accept. Nah, di sini ketika sudah terbuka, kita di sini diminta untuk pada step ketiga, explore the running process. Di sini kita pertama diminta untuk membuka file exasx. Nah, ini dia file exasx. Nah, di sini kan ditanya apa itu exasx. Nah, saya akan langsung menjawab. File exasx ini adalah elsas, maksud saya elsas adalah file local security authority process yang terletak di dalam folder. Nah, kita copy saja ini path-nya, kita pastekan di sini. Oke. Nah, selanjutnya ketika sudah, kita diminta untuk menutup folder exasnya. Nah, sudah seperti ini. Nah, kemudian kita juga dilihat untuk membuka properti lain. Misalkan di sini kita coba buka fj host. Di sini adalah host process for Windows Service. Kita juga coba buka spools. Di sini ada spooler subsystem update. Nah, langsung saja kita lanjut ke step keempat. Step keempat ini kita diminta untuk membuka web browser. Misalkan Microsoft Edge. Nah, di sini ada, tetapi saya coba untuk membuka membuka Chrome. Kita cari Google Chrome, kita open, misalkan di sini kita buka. Nah, setelah kita buka, maka di sini akan muncul proses lain. Di sini ada proses untuk Chrome. Nah, di sini juga ada. Kita lihat. Ada dua untuk kita coba buka user lain.
misalkan ini. Nah, ini bisa dilihat di sini akan muncul proses baru untuk proses ketika kita membuka Chrome. Selanjutnya, misalnya kita diminta untuk ketika sudah dibuka, kita diminta untuk menutup kembali Chrome yang sudah kita buka tadi. Jadi kita close. Nah, maka di sini akan hilang untuk Chrome-nya. Nah, di sini ada crossway tadi. Nah, dan sudah hilang ketika proses untuk membuka Chrome sudah hilang. Oke, kita buka kembali dokumen. Nah, kita jawab saya di sini. Proses untuk Chrome yang tadi dibuka telah ditutup, itu saja. Nah, ini kita jawab, jangan lupa terdapat proses dari Chrome yang kita buka tadi. Nah, kemudian kita diminta untuk membuka kembali browser. Kita buka Google Chrome. Oke, kita buka kembali. Akan muncul, nah sudah muncul lagi. Kemudian kita diminta untuk mencatat apa yang sudah. Kita klik saya di sini. Kita tulis saja terdapat proses Chrome yang di dalamnya memuat proses ID, ada protokol, dalam hal ini TCP, ada state atau status, kemudian ada local address. Di sini juga ada local port, ada remote address. Ada remote address, remote port, ada create time, module name, ada send package, ada receive paket, ada send byte, dan juga receive byte. Ini semua adalah bagian dari satu proses, yaitu Google Chrome dan juga proses-proses yang lainnya yang ada. Nah, oke. Demikian untuk kita identify running process. Selanjutnya kita masuk dalam tes yang lab yang kedua, yaitu exploring process reads, handles, and window registry. Oke, caranya pertama di sini kita diminta untuk mendownload sys internal switch. Kita sudah download tadi. Kemudian kita close saya TCP view. Nah, di sini kita diminta untuk membuka proses XP. Proses XP di sini. Ya, ini dia, kita buka. Kemudian kita agree saja untuk license. Sudah berhasil dibuka. Nah, sudah ada. Ini dia adalah proses explorer.
sini kita diminta untuk oh, di sini dibilang bahwa exploration menampilkan sejumlah list terbaru dari aktivitas proses yang ada. Kemudian locate the problem process dari fenomena itu open proses. Nah, dari sini diminta untuk mencari web browser yang akan kita buka tadi dengan cara kita drag and drop ini find Windows process. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu Google Chrome, sudah ada ternyata. Kita buka saja ini, kemudian kita drag. Ya, langsung terarah, benar langsung terarah ke proses Google Chrome yang ada. Selanjutnya kita buka kembali ini. Kemudian kita di sini diminta untuk nah di sini diminta untuk oh di sini kita diminta untuk membunuh, istilah di sini kill process. Caranya kita klik kanan, kemudian klik kill process. Oke, dan ya ternyata Chrome-nya langsung tertutup. Mungkin benar, kill process adalah ketika kita seperti untuk end test, mungkin saya seperti itu dalam test manager nanti. Kemudian kita coba buka kembali. Sini. Oke, kita buka kembali. Sudahnya, oke, sudah terbuka. Oke, next. Selanjutnya kita sudah sampai di sini. Kita sudah kill. What happened? Apa yang terjadi? Proses yang sebelumnya ada telah ditutup atau sama saja dengan kita menutup Windows seperti biasa. Intinya kita menutup proses yang ada. Oke, selanjutnya kita ke step 3, start another process. Kita coba buka command prompt. Di sini kita diminta command prompt, kita klik cmd. Command prompt, mungkin diminta situ kita search. Tapi tidak apa. Nah, sini sudah terbuka command prompt. Kemudian di sini kita diminta untuk mendrag atau mencari kembali. Caranya seperti tadi. Kita buka Explorer, kemudian kita find Windows Terminal X. Nah, di sini sudah ada lokasi dari command prompt tadi. The process for the command prompt is cmdx is parent process Explorer X. Kita coba lihat. Coba kita cari Explorer. Parent Explorer. Ini Explorer. Nah, ini ternyata. Ya, mungkin tadi kita membuka bukan command prompt, tetapi kita membuka terminal. Oh ya, benar saja dalam Windows saya itu ketika kita buka command prompt, di sini kita tidak membuka langsung command prompt, tetapi kita membuka terminal. Karena ya, kita coba buka di sini, nah, bisa saya kita langsung buka ke Windows PowerShell dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi tidak apa, tetapi di sini yang kita mau spotlight yaitu untuk file cmd-nya. Nah, di sini
CMD. Kemudian di sini kita diminta untuk dokumen starting and kita coba diminta untuk membuat sebuah ping. Kita buka ini, kita coba ping ke misalkan biasa ping 888. Apa yang terjadi? Nah, di sini muncul sebuah proses lagi, yaitu muncul satu proses lagi, yaitu ping.x. Ping.x, sebuah proses yang terjadi ketika kita melakukan ping di dalam command prompt. Perlu diketahui tetap tadi kita membuka pingnya terdapat filenya, prosesnya terdapat di bawah konsol. Artinya pingnya berjalan di dalam proses CMDX ini. Oke, selanjutnya as you review the list program, you find the process ya. To check malicious. Di sini kita akan mencek malicious dari CMD ini. Caranya conhost ini kita klik kanan, kemudian kita cek virus total. Oke, nah di sini tidak ada prompt. Kemudian expand the process, kita klik the link under the virus column kita diminta untuk memperbesar, mungkin maksudnya ini dia virus total. Bisa di zoom, tidak bisa. Nah, virus total di sini adalah 0/76. Artinya totalnya 76 virus dan tidak ada virus yang berjalan sama sekali. Nah, di sini kemudian klik the right and click. Nah, sama seperti tadi ketika kita di sini mana ya? Kemudian kita klik proses, maka window sudah hilang, command prompt-nya sudah hilang. CMD sudah hilang seperti ketika kita menutup Windows seperti biasa. Oke, sudah. Kemudian di sini kita lanjut ke part 2, exploring threads and handlers. Di sini kita diminta untuk membuka kembali command prompt. Kita ke command prompt. Kemudian in the process. Nah, in explore. Di sini kita diminta untuk klik kanan, tapi lupa. On host kita buka property, and next di sini ada click the threads. Click the threads sudah. Oke. Nah, kita di sini diminta untuk menjawab tipe informasi dalam properti window. Nah, di sini di dalam reach terdapat thread ID, kemudian ada CPU, kemudian ada kolom cycles delta,
kemudian ada kolom suspend count, kemudian ada kolom start address. Nah, di sini juga ada start time di dalamnya, misalkan kita buka TID 11876. Nah, di sini ada waktu dimulainya, start time sama sampai 3, kemudian state, statusnya menunggu, kemudian ada kernel time, insert time, context switch, cycles, idle process, memory priority, IO priority, dynamic priority. Oke, selanjutnya kita lanjut. Kemudian kita diminta untuk explore handles. Caranya kita close saja dulu ini. Kita minimize. Kita buka view, kemudian kita lower show lower pen. Oke, ini show lower pen. View. Kita show lower pen. Nah, kemudian kita ke view, handles, view. Fungsinya ini view, show lower pen. Oke, view show lower pen, handles to view handles. Oh, kita misalkan kita buka kembali yang tadi dalam proses ini, kemudian kita klik view. Nah, ini handles muncul di bawah sini. Kemudian kita diminta untuk what are handles point to? Apa yang ditujukan oleh handles? Mungkin di sini handles. Oh, handles pada proses con host.x menunjukkan apa saja yang terhubung atau istilahnya yang terkait dengan proses ini di dalamnya, dalam proses ini. Contohnya berupa file, ada directory, ada event, ada key, ada mutan, juga ada proses, ada section, ada semaphore, ada thread, dan juga window station. Oke, kemudian yang terakhir step part 3. Di sini kita diminta untuk mengeksplor Windows Registry. Oke, caranya Windows Hierarchy Database that stores most of the operating system in the scope environment configuration setting. Oke, caranya kita buka Start, kemudian kita buka Regedit, Registry Editor. Kita open. Oke, di sini dijelaskan mempunyai 5
Hives. Di sini 5 Hive yaitu key class root, current user, local machine, user, dan current config. Di sini kemudian kita diminta untuk improve system EULA proses manufacture EULA achieve. Caranya, kita diminta untuk pergi ke EULA achieve. Caranya kita buka current user, kemudian software, kemudian C internal. Nah, ini kemudian proses explore. Nah, sudah, kemudian kita cari EULA accept, EULA. Nah, di sini sudah ada value for the key EULA accept ini 0001 cocok. Misalnya kita diminta di sini untuk double klik EULA accept. Kemudian kita diminta untuk mengganti kalau dengan indicate double EULA. Oh, kalau di sini satu ketika satu artinya sudah di accept atau diterima tadi. Kemudian di sini kita diminta untuk mengganti 1 ke 0. Oke. Kemudian di sini buat info dengan data kolom. Oh, ini value mungkinnya ini ya. Kita copy saya tadi yang di atas. Value-nya sudah berganti dari 1 jadi 0. Ya, jadi 0 di sini. Oke, kemudian kita diminta untuk open the process kita diminta untuk membuka kembali, artinya kita tutup saya yang tadi. Explore, kita close. Kemudian kita buka kembali. Nah, di sini diminta ketika apa yang kamu lihat. Kita langsung jawab saya di sini. Kita diminta kembali untuk setuju terhadap kebijakan atau syarat license dari proses Explorer license. Oke, kita agree saja. Nah, kemudian kita kalau sudah terbuka, kita coba lagi buka. Kita buka registry editor. Masih 0. Kembali. Sudah berubah jadi 1. Oke, untuk lab yang pertama, lab exploring process, thread handlers, and Windows regresi sudah selesai. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan lab untuk create user account. Kita close saja ini terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk meng-create, kemudian kita review, dan kemudian kita modifying the local user account. Nah, pertama kita diminta untuk membuat creating a new local user account. Caranya di sini kita start, kemudian kita buka control panel. Kemudian kita cari user account. Kemudian kita manage another account.
Ya, oke, di sini kita akan lanjut dengan membuat modul yang kedua yaitu lab yang kedua yaitu kita diminta untuk create user account. Di sini ada 3 part. Yang pertama create, kemudian ada review, dan ketiga ada modify. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama yaitu kita diminta untuk create a new local user account. Caranya kita buka Smart, kemudian kita control panel. Nah, kemudian kita di sini buka user account. Di sini setelah user account dibuka, kita buka manage another account. Oke, di sini kemudian kita add a new user in PC setting. Kemudian di sini kita diminta untuk add account di sini. Kemudian let's create your account Windows. Click connect without a Microsoft account. Ini I don't know. Nah, di sini add a user without a Microsoft account. Nah, di sini kita diminta pertama memasukkan nah di sini kan di sini tadi sudah lah, berarti langsung di sini kita diminta untuk memasukkan nama user account 1, kemudian password, oke, di sini setelah itu in case kita di sini diminta untuk memasukkan pertanyaan security what in your first bed. Ini saja kita coba isi password. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, city ini saja Perschool SD Gemim 2 masuk. Oke, kita next. Kita di sini diminta teman-teman pertanyaan. Jawab pertanyaan. What type of user account did you just create? Local account. Local account. Oke, log into the should be log in the location. Oh, di sini kita diminta untuk login ke user account. Jadi kita akan berpindah di sini. Oke, bentar. Kita pause untuk recordnya saja dulu. Ya, saat ini saya akan melanjutkan untuk tes di dalam create user ini. Di sini kita sudah berhasil login ke user yang sudah kita buat tadi. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita sudah berhasil login. Nah, kemudian kita di sini diminta untuk pergi ke user, folder user. Kemudian kita di sini kemudian kita pilih folder user. Nah, di sini IC, kemudian user, kemudian kita klik kanan, kita buka properti. Nah, setelah kita buka properti, kita diminta untuk buka security. Kemudian di sini diminta ditanya user atau grup apa yang mempunyai akses kontrol penuh terhadap folder ini. Kita coba lihat di sini. Untuk di sini ada sistem. Ada sistem, juga ada user administrator, dan juga ternyata cuma 2, yaitu sistem dan juga user administrator. Nah, kemudian di sini kita membuka open the folder that belong to cyber security user. Nah, di sini kita diminta untuk membuka sebuah folder
sebuah folder milik dari user pertama kita tadi. Dalam hal ini kalau di modul di CyberOps user, kalau di sini user Sepang, user saya. Nah, di sini kita buka Explorer, kemudian kita buka di drive D. Di sini ada folder saya, yaitu misalkan ini ada games. Nah, kita di sini diminta untuk membuka properti. Nah, kemudian di sini setelah kita berhasil membuka properti, open, kemudian kita where you able to explore, apakah kita bisa mengakses folder ini. Kita buka di security. Nah, di sini kalau dilihat dari security, kita tidak bisa, kalau untuk akses kita bisa, kalau akses kita kalau untuk akses kita masih bisa dengan, nah di sini kita lihat ada izin yang dibatasi dengan izin yang dibatasi. Nah, misalkan kalau dia di sini kita hanya diberikan akses untuk dibatasi berupa akses untuk read dan execute. Kemudian untuk list folder, konten juga ada read saja. Nah, itu saja. Kita tidak diberikan akses untuk full kontrol terhadap folder tersebut. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk logout. Oke, berarti untuk bagian di user ini sudah selesai. Kita logout terlebih dahulu, kita close saja semua ini. Video akan saya lanjutkan. Ya, oke, saya akan melanjutkan video tadi. Nah, di sini kita langsung ke modify local user account. Di sini kita pertama diminta untuk mengganti tipe akun. Caranya kita buka control panel, dan cari user account, manage another account. Kemudian di user 1 kita change account type. Nah, ini dia, change account type. Di sini select, kita diminta untuk menggunakan administrator, kemudian change account type. Nah, di sini sudah jadi, di sini sudah berubah menjadi administrator. Kemudian kita buka administratif komputer manajemen. Kita coba buka komputer manajemen. Nah, kemudian kita cari. Nah, di sini ada klik local user and local group. Nah, di sini pada device saya tidak ada.
karena saya sudah cari-cari sebelumnya, maka oleh sebab itu saya juga untuk yang di atas ini saya lewati juga review user account property, karena local user account di device saya tidak ada. Nanti mungkin akan dijawab oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita langsung ke proses step kedua untuk mendelete account. Caranya yaitu kita buka kembali local user tadi. Kemudian, nah di sini kalau di sini diminta untuk menghapus pada komputer manajemen, tetapi bisa langsung dihapus pada change an account. Caranya kita klik delete aja. Karena di sini di want to keep user. Nah, di sini kita ditanya apakah kita ingin tetap mempertahankan file kita yang di tadi sebelumnya, karena tadi saya ada video yang saya sudah record. Kita hapus saja karena sudah saya kirim tadi, sudah saya simpan. Nah, kita yes. Nah, maka usernya sudah hilang dan kini tinggal user Sepang sendiri. Kita cancel, kemudian kita close. Kita coba lihat di sini dan ya, tinggal ada user account Sepang saja sendiri. Kemudian kita di sini akan langsung menjawab saja pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kenapa kenapa password yang kuat itu sangat penting untuk menjaga keamanan dari sebuah akun? Ya, jelas karena dengan password yang kompleks atau kuat, maka keamanan dari komputer kita dan komputer beserta data yang ada terjamin keamanannya, keamanannya, dan juga mempersulit orang yang tidak mempunyai orang yang ingin berniat jahat terhadap kita. Oke. Kemudian di sini pertanyaan selanjutnya, kenapa ketika membuat user dengan why would you create a user with standard privilege? What would you create a user with standard privilege? Ketika membuat user dengan privilege yang standar, itu hal itu berarti kita ingin tetap menjaga otoritas dari data pribadi kita, di mana data yang kita tidak ingin orang lain tahu atau user lain tahu bisa kita batasi dengan privilege
yang standar. Seperti contoh tadi, ketika di security pada properti, di security pada properti terlihat hak akses yang terbatas, tidak full control pada folder yang kita punya. Oke, nah itu adalah bagian saya untuk mendemonstrasikan tentang mulai dari mengidentifikasi random process hingga pada mengcreate user account, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.